Saudara, Anda bersama kami Barometer Cyber News BCN Podcast Our Voice. Bersama saya Hasto Kuncoro. 30 menit ke depan kita akan ngobrol tentang pemilu 2024, pesta demokrasi yang mana kita semua warga bangsa diposisikan secara terhormat, paling terhormat. Ya, kita yang memiliki kedaulatan di Republik ini, pengejawantahannya, implementasinya ya saat nyoblos itu, saat pemilu 2024 itu, kan begitu. Nah, di BCN Podcast setelah hadir tamu kita yang sangat relevan dengan obrolan kali ini tentang pemilu, yaitu Mas Sugayo Jawama. Panggilan akrabnya Mas Gayo. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua MAPILU. MAPILU itu Masyarakat dan PES Pemantau Pemilu PWI Jawa Tengah. Apa kabar Mas Gayo? Sehat. Alhamdulillah. Puasa kan? Masih. Iya. Kalau dengar Gayo itu saya jadi ingin minum kopi. Iya, betul. Saya penyuka kopi Gayo dari Aceh, Mas. Iya. Ya, mirip. Iya. Mas Gayo itu orang mana sih? Ya itu nama saya diberi oleh bapak saya yang memang orang di daerah kopi sana di Aceh Tengah. Oh, bener kan? Ya, menarik ya. Tapi aslinya kayaknya ngapak ya. Ya, itu kan Aslinya dari Tegal. ibu. Jadi aslinya Aceh, bapak dan ibu. Bapaknya Aceh. Bapak Aceh. Ya, ibunya orang ngapak. Ngapak. Iya. Oh, berarti ada darah Aceh mengalir di tubuh Anda ya? Iya, memang. Tapi nggak kelihatan orang Aceh loh. Oh, begitu. Lebih kental wajah Jawanya. Oh, gitu. Wadi kental Jawa ngapaknya. Boleh, Mas boleh. Gayo, terima kasih ya hadir Iya. di BCN Podcast. Kita ingin ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan Mas Gayo ini. Beliau ini sebagai Ketua MAPILU atau Masyarakat dan PES Pemantau Pemilu itu sejak tahun berapa, Mas? Saya Ketua MAPILU 2020 kemarin sampai 2025. Oh iya. Ya. Tapi pengalaman Anda memantau pemilu sejak pemilu tahun 2004. Nah, ini Ya. yang menarik bahwa Mas Gayo ini adalah narasumber kita yang relevan untuk kita ngobrol tentang pemilu. Mas Gayo tentu sepakat dengan saya bahwa pesta demokrasi 5 tahunan ini kan memang wajib untuk suatu negara yang sudah menganut paham demokrasi. Ya. Tapi saat saya membaca beberapa rilis berita, termasuk BCN kemarin merilis berita ketika Pak Jokowi, presiden kita melantik anggota KPU dan Bawaslu, saya agak terkejut, Mas. Ya. Beliau mengatakan bahwa anggaran untuk pemilu 2024 sebesar 112 triliun. Wow. Luar biasa. Meningkat ratusan persen dibanding pemilu sebelumnya. Karena memang di pemilu 2024 akan dibarengkan dengan pilkada. Mungkin di situ mahalnya. Tapi pertanyaan saya adalah, semahal itukah Mas Gayo demokrasi kita sampai 112 triliun? Itu kalau untuk bangun jembatan, bangun jalan, atau untuk beli kerupuk, Ya. banyak sekali itu. 102 triliun suatu harga yang harus dibayar untuk rakyat Indonesia untuk pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Menurut Mas Gayo gimana? Mahal? Iya, baik. Nilai itu kalau dihitung perorangan, saya punya duit 1 juta aja banyak ya. Jadi kalau dihitung perorangan ya itu sangat tinggi ya. Artinya malah bisa untuk menghidupin orang tujuh keturunan Anda itu nggak habis-habis itu ya. Cuman jangan begitu melihatnya ya. Gimana dong? Jadi itu sama aja kalau dipecah dengan seluruh warga itu juga menjadi kecil ya, seluruh warga Indonesia. Kalau kita kan Ya, 200 sekian juta ya itu kan hajat. Kalau kita mau ambil pesta saja, ya pesta itu memerlukan duit ya? banyak. Oh iya. Iya dah. Ya, jadi duit banyaknya jangan perorangan. Kalau dibagi habis itu juga nggak banyak, apalagi untuk nilai sebuah yang kita katakan demokrasi itu adalah martabat tertinggi dalam kehidupan gitu ya manusia ya. Ketika dipentaskan sehari barangkali ya dalam wujud pemilu itu memang itu sebuah kegembiraan yang sebetulnya menyatukan gitu ya. Dan hanya 5 tahun sekali. Iya, ya. Jadi sebenarnya tidak bisa kita konfrontir atau kemudian atau dibelah ya antara
demokrasi dan biaya, ya. Itu sesuatu yang sendiri-sendiri memang, tapi jangan dibelah, ya. Uang is uang, ya. Bahwa tujuan kita dalam bermasyarakat itu mau apa? Mau perang, mau bertarung, apa mau bersatu dalam rangka menentukan siapa yang paling layak, terbaik dan kita percaya yang akan memimpin kita. Ya. Jadi dengan angka itu sepertinya layak. Ya. Jadi untuk suatu pesta demokrasi yang mana kedaulatan tertinggi rakyat kita ini diposisikan sebagai orang yang paling berdaulat di negara ini kan, layak ya. Nah, tapi kan gini, Mas Gayo, sudah menjadi rahasia umum lah bahwa kualitas dari hasil pemilu orang-orang terpilih itu belum seperti yang kita harapkan. Dalam pemilu kan ada yang memilih kita, ada yang dipilih. Nah, yang dipilih itu tidak semuanya bagus. Kalau presiden oke lah. Ya, kita bisa bilang presiden kan hanya 2 calon. Rakyat sudah tahu ketika nyoblos si A si B ini jadi presiden. Ya, 2 calon yang kemarin, kita nggak tahu nanti 2024 kan. Tapi saya ingin mengajak Anda ngobrolin tentang pemilihan calon legislatif yang jumlahnya kan ribuan. Kalau dengan DPRD loh. Nah, dari ribuan yang akan dihasilkan oleh pemilu 2024 itu bagaimana caranya agar berkualitas lah, jangan seperti yang sekarang ini banyak sekali yang mengecewakan. Kemarin saya juga baca berita ketika rapat di DPR banyak yang malah tidak hadir, yang hadir pun tidur, malah ada yang lihat gambar porno, macam-macam lah cerita yang kena itu. Nah, berarti seleksinya apakah ada yang salah atau sang pemilih yang keliru gitu loh. Jadi menurut saya dua-duanya kan, Mas, bahwa pemilihnya juga diperhatiin, yang dipilih juga harus orang terpilih menurut saya, karena akan ngurus negara ini loh. Kita udah keluar duit sekian ratus triliun, masa hanya menghasilkan seperti itu. Menurut Mas Gayo gimana? Ya, saya paham maksud arah Anda tadi. Uang itu kok banyak sekali ya. Nah, terus kemudian demokrasi. Nah, sebenarnya demokrasi adalah sebuah tujuan mulia. Kalau dilaksanakan sesuai realnya, uang itu menjadi relatif banyak sedikitnya. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Kalau itu menghasilkan produk demokrasi yang menyimpang, itu jadi uangnya muspro kan maksudnya. Baru nanti namanya kerugian, mubazir gitu ya. Nah, itulah tadi keberadaan Mapilu yang dibentuk oleh Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 2003 untuk menyongsong Pilpres 2024 itu. Yang itu kemudian ada di Jawa Tengah dan seluruh provinsi. Itu memang dibentuk adalah untuk mengawal ya, sekaligus merawat demokrasi, mengawal demokrasi pada proses politik yang kulminatif itu, yang puncak, yang di pemilu 5 tahun sekali itu kita mengawal agar pencoblosannya itu benar, ya, tidak ada yang dirugikan, ya. Kemudian merawat sebenarnya sejak awal, artinya sepanjang tahun ini, mau habis pemilu ataupun mau menjelang pemilu itu kita rawat dalam rangka yang tadi Anda pertanyakan ya. Bagaimana agar masyarakat tidak keliru milih, ya, sehingga keliru orang yang salah, ya. Nah, bagaimana masyarakat milih itu memang pendidikan tugas pendidikan itu dari kita semua ya. Betul. Nah, saya jadi ingat saat Presiden melantik anggota KPU, Kepala Negara mengatakan untuk menghadapi pemilu 2024 perlu pendidikan politik. Nah, bicara pendidikan politik untuk konstituen atau pemilih sebetulnya kan tanggung jawab parpol, ya kan? Kalau kita baca undang-undang parpol itu ada kewajiban parpol untuk melakukan pendidikan politik bagi calon pemilih. Tapi kenyataan kan tidak dilaksanakan. Sepertinya beban beralih ke KPU. Menurut Mas Gayo, apakah harus sendirian KPU melakukan pendidikan politik? Apakah Mapilu juga mungkin bersama BCN misalnya bisa selama media massa bisa melakukan pendidikan politik itu, kira-kira caranya gimana? Baik, intinya secara moral itu semua warga negara tanggung jawab ya. Itu bertanggung jawab atas proses politik yang baik dan benar gitu atau yang selalu meningkat mutunya ya. Sehingga otomatis ada rasa untuk ikut mendidik. Namun tidak semua orang punya waktu, punya kemampuan ya untuk ke sana. Sehingga beberapa orang yang merasa keterpanggilannya ada dan kemudian punya kemampuan dan kemudian didukung oleh barangkali secara finansial maupun apa itu diperlukan gitu ya. Nah, emang secara include ya atau secara melekat kehadiran partai sendiri sebetulnya dalam rangka untuk memberi pendidikan politik yang artinya secara profesional partai itulah memang rumah politik. Tapi kan nggak jalan.
Ya, jangan ngomong begitu. Itu bahasa buruk. Untuk pendidikan Bahasa buruk. untuk Ya. untuk pendidikan Ya. pendidikan pemilihnya loh, Mas. Begini loh. Maksudnya ada nggak partai yang demikian getol Ya. melakukan pendidikan politik kepada konstituennya atau warga gitu, Mas? Ya tergantung kita memandang. Tapi pasti ada pendidikan politik di setiap partai ketika dia sedang merekrut calon yang yang mau dia pasang gitu. Oh, calon artinya. Ya, ini menarik. Karena tahapan berikut, saya dengar minggu depan atau sebelum Lebaran KPU akan mengumumkan tahapan pemilu. Kalau tidak salah, tahapan paling awal adalah pendaftaran parpol. Sistem rekrutnya, Mas. Lah ya. Sistem rekrutmen internal parpol itu seperti apa? Saya bukan orang yang sangat melihat sesuatu dengan pesimis ya. Artinya dengan Jadi saya yakin setiap partai itu pasti ketika merekrut calon kadernya, pasti di sana ada proses politik yang menyaring, menapis ya. Cuma nanti kadar keluarnya bagaimana itu memang tergantung masing-masing kan, kemampuan partainya maupun kemampuan intelektualitasnya maupun kemampuan pemahamannya atau kemudian oleh kader bahannya gitu ya. Harus kejebuk yang sana gimana, tinggalnya sisa ini gitu loh. Nah makanya barangkali itu setelah itu terdaftar kemudian diumumkan, sebenarnya ada proses politik agar untuk dilihat, untuk kemudian dinilai oleh masyarakat itu sebetulnya. Itu yang penting. Gitu. Yang penting ada tahapan yang agak lama, jangan kampanyenya yang dilamain kan. Tahapan yang lama adalah mengumumkan tadi Mas Gayo, mengumumkan caleg-caleg setiap partai peserta pemilu sehingga masyarakat nanti tidak salah memilih, kira-kira gitu ya. Tapi sebetulnya yang selama kemarin-kemarin pun saya lihat itu gambar itu sebelum coblosan malah biasanya setahun aja udah ada itu. Begitu ya? Iya, biasanya ada itu. Nah, cuman gini, jadi kalau Anda panjangan maksudnya mendidik masyarakat politik, ya memang masyarakat. Oke lah, partai dianggap sudahlah urusannya sementara dia mengumpulkan kadernya. Nah, kita bantu ya, artinya masyarakat untuk membantu calon pemilihnya agar bagaimana masyarakat punya akses, bukan punya hanya akses, punya pemahaman, punya pengetahuan bagaimana kriteria calon yang baik. Yang ini mungkin tidak sempat dilakukan oleh masing-masing parpol kan, ya, bahwa ini kriteria baik, nggak cover mereka mungkin ngurus pengkaderannya saja mungkin mereka udah habis waktu ya. Makanya kalau mau bersinergi barangkali kita bisa menawarkan diri itu, ya, jadi untuk dalam rangka mengedukasi masyarakat, ya. Dalam rangka mendapatkan calon yang berkualitas tadi. Iya, jadi masyarakat diedukasi, jadi kriteria kita kan bagiannya tukang siar ini kan. Nah, mungkin kita siarkan begini loh. Oh iya betul. Begini loh, gitu loh. Rekam jejaknya. Iya. Betul. Track record. Iya, cuman kan biasa masyarakat timur jangan menyerang ini keburukan itu ya. Misalnya terlalu ngorek-ngorek yang pribadi gitu ya. Tapi itu saya kira bukan ngorek-ngorek kan, yang namanya melihat track record seorang calon pemimpin kan penting, Mas. Jadi gini ya, maksud saya lebih softnya lagi kita udarakan, kita siarkan bagaimana yang baik itu yang begini-begini nanti, ya. Nah, kriteria yang baik adalah begini-begini. Nah, nanti kalau ada calon yang di sana tidak seperti ini, nanti akan ketahuan loh oleh masyarakat, karena masyarakat punya parameter ini gitu loh. Jika halusnya begitu katakan ya. Nah, ketika nanti masyarakat ngorek-orek pun bukan karena tujuan untuk mendiskreditkan, tapi barangkali masing-masing calon menyatakan dirinya. Ini loh aku clear, ngono loh. Nah, itu lebih elegan. Ya, jangan kita yang disuruh ngorek-orek gitu loh. Gitu loh. Nanti buruk gitu. Jadi kalau gitu ada aturan main di masing-masing internal partai. Ya. Kalau kamu mau nyalon ke partai kami, kamu woro-woro dong. Menyiarkannya clearnya itu. Woro-woro bisa ke BCN, bisa ke TV, bisa ke koran, bisa menunjukkan bahwa saya memang layak dipilih. Nah, misalnya saya Pak Sugayo, pengalaman saya matang, saya belum pernah cacat moral, belum pernah jadi napi seperti itu kan. Nah, itu bagus itu. Tapi persoalannya mau nggak ya parpol-parpol kontestan pemilu itu melakukan mekanisme seperti itu, bahwa kewajiban caleg yang mau masuk ke partai-partai itu dia woro-woro mengumumkan dirinya itu siapa. Mau. Nah, salah satunya adalah peran kita ini. Bagaimana agar mereka mau melakukan hal itu? Karena daripada nanti digebukin orang atau disorot orang belum tentu benar. Mendingan ngaku aja, ini loh saya. Kalau nggak percaya silakan cek, kan lebih bagus. Saya lebih suka menghargai secara filosofis bahwasanya
Ini kan zaman demokrasi, di mana dulu orang malu-malu orang Jawa untuk tampil, sekarang difasilitasi untuk tampil. Ya, padahal wong mengiklankan diri. Ini barang saya boleh diuji, kan gitu. Nah, sehingga nggak apa-apa. iya, sehingga nanti ketika mereka buruk, kita ada alasan. Betul. Kamu dulu ngakunya baik loh, gitu loh. Nah, lain dengan tiba-tiba orang lain yang mempromosikan. Nanti dia akan bilang, oh saya enggak tahu. Kan bukan saya yang ngomong, gitu loh. Ya. Menarik ini Mas Gayo. Jadi janganlah pemilih itu memilih kucing dalam karung, kan gitu. Jadi mereka tahu siapa yang dipilih. Tapi siapakah beliau-beliau calon legislatif itu yang mengumumkan dirinya bahwa saya memang layak dipilih gitu ya. Ya, kucing dalam karung pun kalau karungnya transparan ya nggak apa-apa. Masalahnya karungnya nggak transparan itu. Karung goni loh Mas. Jadi gimana? Kasihan rakyat kita nih dari ke tahun ke tahun. Ya maaf aja, dari tahun ke tahun pemilu banyak sekali yang terpilih itu tidak sesuai harapan gitu. Kadang-kadang juga ingkar janji dengan janji-janji politiknya kan gitu kan. Jadi memang gerakan kita sekarang ini mungkin bersama Mapilu, bersama BJN Podcast, kami juga punya Barometer Cyber News, kami punya radio Suarga Loka, juga radio The Best Radio, itu kan instrumen yang kuat kalau bersinergi dengan Mapilu untuk menjadi kontrol terhadap tahapan-tahapan pemilu ini. Ya, artinya para kontestan gitu, maupun penyelenggara. Kalau buat penyelenggara kita pasti mitra, artinya para penyelenggara pemilu pasti akan suka kalau ada orang-orang macam kita ini yang ikut cawe-cawe ya. Nah, para kontestan mestinya juga akan suka karena merasa di-guiding, ya, merasa di kalau bahasa ngawasi gitu ya kok terlalu sombong ya. Mendampingi. Yang mendampingi ya. Artinya memberi legitimasi ya bahwasanya kamu memang layak gitu. Atau kamu tidak layak kalau begitu. Nah, jadi softnya begitu. Kita mendampingi para kontestan agar pede juga sebetulnya. Oh, kamu sudah benar itu. Wah, kamu kurang baik itu. Nah, sebetulnya kalau dari sisi kontestasi, dan dari sisi masyarakat kita kan edukasi itu. Ya, jadi saya kira mudah itu. Betul, Mas Gayo tadi. Silahkan menggunakan radio, TV, kami punya media online. Dia mengumumkan dirinya, ini calon itu lebih elegan. Nah, seperti yang sampaikan tadi, dalam pemilu itu kan ada yang memilih, ada yang dipilih. Tadi kita ngobrolin yang dipilih kan, Mas. Yang memilih itu kan sangat bervariasi, ada masyarakat profesor sampai ke masyarakat jelata, dari petani yang juga ada di desa-desa, ada di kota. Tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikannya beda kan gitu, Mas. Nah, itu bagaimana caranya mendidik seperti harapan presiden pendidikan politik untuk calon pemilih. Baik. Iya. Jadi kadang kita salah duga ya tentang masyarakat kita mengukur pengetahuannya tentang politik atau demokrasi atau pemilu itu dari ijazah formal. Sebenarnya tidak identik itu, ya. Karena apa? Sebetulnya orang-orang di desa bahkan misalnya buta huruf pun kalau soal politik instingnya ada loh, ya. Mereka udah terbiasa ketika menilai ya tokoh-tokoh di sekitarnya ya, baik lurah misalnya maupun para petinggi desa maupun kemudian orang-orang terkemuka di desanya itu mereka sering rerasan kan. Kalau dalam bentuk warung kopi itu kan sebuah tindakan politik, artinya itu ada nilai demokrasi di sana gitu. Mereka sangat suka ngobrol dan sangat yang diobrolkan pasti soal itu, soal sosok-sosok terkemuka di daerahnya dan perilakunya. Mas Gayo, tolok ukur atau barometer kualitas demokrasi suatu negara itu sudah pasti diukur dari pasca pemilu kan? Ya. Nah, misalnya pemilu 2019. Ya. Ini semua sudah tahu kualitas demokrasi di Indonesia turun. Indeks demokrasi Indonesia turun. Turunnya agak drastis, tapi saya lupa berapa. Berarti sudah pasti dong bahwa turunnya indeks demokrasi di negara kita ini akibat pemilu 2019 kan gitu. Nah, tentu kita berharap apalagi Mapilu samalah dengan BJN, kita ingin kualitas demokrasi Indonesia naik kan gitu. Nah, piye carane kan itu? Gimana caranya, Mas? Apa yang akan dilakukan Mapilu agar pemilu 2024 bisa menaikkan indeks demokrasi negara kita tercinta ini? Baik.
ini kan bicara barometer ya. Jadi barometer demokrasi Ya. Indonesia menurut alat ukur internasional gitu kan, Ya, internasional itu. sedang menurun kan. Ya kembali kepada keaslian, jadi kemurnian. Jadi demokrasi di Indonesia sebenarnya secara sejarah itu sebenarnya sudah melekat lama gitu ya. Bahkan di kala era kerajaan pun tuh ada perilaku demokratis, termasuk raja menerima sowan gitu. Karena barangkali laporan-laporan secara struktur ya dari bawah itu nggak sampai atau sampainya keliru. Bahkan raja menggunakan fasilitas lapangannya atau alun-alunnya untuk ya sudah, kalau banyak masyarakat di situ ada yang nggak beres itu. Itu kan sebuah proses demokrasi. Nah, saya pikir udah ratusan ya, kalau mau bicara ribuan terlalu banyak. Ratusan tahun sebelumnya masyarakat kita secara intuitif itu mengerti demokrasi gitu. Sudah ngerti. Iya. Artinya budaya dan karakter orang Indonesia memang demokratis gitu. Iya, sebetulnya seperti itu. Jadi kalau nanti mengembalikan adanya proses nurun dan sebagainya itu kan karena kesadaran masyarakat bahwa wah ini orang demokratis sih. Nah, sekarang kan jelas negara kita republik ya. Jadi republik itu sangat kental dengan tindakan demokrasi sehingga total demokrasi, total demokratis ya. Karena nanti kembali ke publik gitu ya. Jadi sampai ada keluhan satu orang aja sebenarnya harus kita tinjau itu ya. Ya, apalagi mungkin separuh warga negara itu ya. Nah, untuk ke sana ya tinggal kembalikan aja secara natural tadi marwah atau Marwah demokrasi di ya Indonesia. marwah demokrasi di Indonesia gitu loh. Nah, tentu saja dengan tidak membuat manipulasi gitu. Manipulasi demokrasi ya. Berarti yang paling bertanggung jawab terhadap naik turunnya kualitas demokrasi di Indonesia parpol dong. Betul nggak? Ya, ukurannya kan sebenarnya produk ya. Produk. Sebenarnya yang bisa dilihat adalah produk dari kegiatan pemilu. Itu adalah kan pemerintahan kan, eksekutif ya. Ya. Nah, Tapi kader-kadernya kan dari parpol. iya. Oke, kader dari parpol ya. Tapi Anda sudah kan menapis, misalnya mau goreng kacang sudah dipilih yang baik-baik loh. Tapi ketika jadi gorengan kan bisa aja di bawah harapan sampean toh. Aku merasa milih sapi loh Ki. Nah, loh. Nah, ada faktor lain mungkin minyak gorengnya ya. Atau wajannya atau apinya kebesaran itu ya. Jadi tidak bisa dijustifikasi itu hanya parpol. Iya, parpol memang Salah punya satunya. andil utama karena dia filter pertama untuk penjaringan gitu loh. Diperparah dengan pemerintahan. Iya, dan adanya parpol sendiri kan memang dan rakyat sendiri. Rakyat. Kalau dulu Mas Gayo bilang sejak dulu nenek moyang kita itu sudah bagus dalam berdemokrasi, tapi nyatanya sekarang ini tidak siap menang tapi tidak siap kalah. Kalau jagonya kalah ngamuk, itu kan enggak demokratis kan? Ya kan? Itu yang harus kita ingatkan pada publik bahwa itu tindakan yang memalukan. Dalam demokrasi siap menang siap kalah kan? Nah, tapi ketika kalah nggak mau kasih selamat, kalah ngamuk, bakar rumah itu ya norak lah. Padahal nenek moyang kita dulu tidak mengajarkan seperti itu. Makanya panitianya harus betul-betul jujur, adil. Wasitnya. Nah, Mapilu bisa jadi wasit kan Mas? Mapilu kan pembantu wasit. Ya, artinya tukang klebet barangkali ya. Ya. Kalau di permainan sepak bola itu kan tukang pegang benderanya karena wasit yang punya otoritas adalah Bawaslu kan, yang punya otoritas, yang bisa yang bisa mengeksekusi katakan. Instrumen negara untuk pengawasan Bawaslu. Mapilu ini boleh dibilang Mapilu kan ada PWI berarti media massa. Mapilu itu adalah masyarakat media massa menjadi pendamping dari Banwas. Iya, menampung aspirasi masyarakat. Jadi kita menampung yang kemudian menyuarakan gitu loh. Kalau menurut hitung-hitungan saya, Bawaslu yang jumlahnya hanya sekian orang itu sangat perlu dong kita ini untuk menjadi pendamping agar proses dan tahapan pemilu berjalan dengan baik. Bawaslu sebenarnya sudah mencapai ke level desa ya, itu namanya, kemudian di kecamatan ada Panwas ya. Cuman kan itu bukan di sana. Sebenarnya kalau secara struktural dan kuantitas ini sebenarnya sudah. Cuman kan agar suaranya legitimate dan liga kan butuh ada NGO atau LSM yang juga bergerak di bidang demokrasi yang mendampingi sehingga misalnya Bawaslu bilang saya sudah benar, oh iya benar, ngono loh. Itu kalau misalnya nih berandai-andai boleh kan, misalnya KPU Banwas mengajak Mapilu menjadi mitranya, siap.
Ya sebetulnya kan kita sudah jadi mitra, cuman kan masalahnya kan tinggal nanti bagaimana kami bisa bekerja selayak dan se, semerata mereka gitu lah. Mapilu kan sebetulnya kalau dari sisi legitimasi sudah jelas, sudah dapat pengakuan gitu ya. Cuma nanti mungkin pasukan fisiknya yang di lapangan ya itu. bisa diperbanyak misalnya dengan merekrut relawan karena ada unsur masyarakat di sini. Masyarakat dan PES. PES-nya sendiri secara otomatis melekat fungsi pengawasan walaupun tidak ada baju Mapilu pun, tidak ada ini pun karena dia ketika melakukan kegiatan mengumpulkan berita dan menemukan berita itu pasti kan ada melekat di sana ya. Dan PES adalah pilar keempat dari demokrasi. Nah ya itu ya. Mas, tahapan apa yang perlu pendampingan dari Mapilu yang paling krusial? Tahapan apa? Oke lah kalau tahapan verifikasi partai itu sudahlah serahkan KPU ya Mas ya. Ya. Tahapan apa pengalaman Anda selama menjadi pendamping pesta demokrasi ini yang krusial dan memang betul-betul perlu diplototin, diawasin gitu loh Mas? Sebenarnya kan pada hari H itu, pada hari H coblosan itu memang ada banyak hal yang berpotensi menganulir ya. Mungkin sudah disusun kaderisasi sejak awal bagus ya. Kemudian kampanye letih ya. Terus sosialisasi, promosi mungkin bertahun-tahun misalnya kita datang ke radio kalau mau nyalon kan nggak ada larangan walaupun bukan masa kampanye kan malah sebetulnya menerangkan diri saya siapa, saya mau apa kan sebenarnya boleh gitu. Nah, jadi yang paling krusial justru penghitungan suara. Lah ya itu makanya. Jadi kalau nanti ternyata sudah capek-capek suaranya dibajak ya toh, atau kemudian ada salah hitung ya toh, yang salah. Dan itu terjadi ya? Ya bisa terjadi secara nalar di kan. pemilu sebelumnya itu terjadi menurut Mas Kayu. Iya, rumor kan seperti itu ya. Rumor seperti itu banyak lah kalau sulapan angka itu ya. Ya seperti itu gitu ya. Seperti itu. Sehingga kita bagaimana nanti dan ini pasti sangat diperlukan oleh orang yang nyalon tadi kan, para kontestan itu ya. Mereka mungkin butuh ditemani di sana. Jadi ditemani secara objektif ya. Ya antara walaupun antar partai bersaing pun mereka masing-masing ingin ya kan? Bahkan dalam satu partai sendiri kan juga ada kompetisi itu. Ya. Ketika nomor 1 urut 1 sampai nomor urut sekian atau ya. Nah, itu kan ada di sana. Itu cilakanya sehingga orang baik yang sebenarnya sangat layak menjadi pemimpin, wakil rakyat misalnya justru terpental gara-gara kecurangan penghitungan suara itu, Mas. Berarti krusial betul memang ini. Ya, isu-isu penghilangan suara atau kemudian manipulasi suara itu justru yang tadi mengikis orang untuk ngasih selamat. Kalau menang, kalau kalah terima tadi kan tidak ngamuk ya kalau menang tidak umu gitu loh. Jadi secara natural kan kultur kita begitu. Pasti otomatis sportif akan memberi selamat lawan politiknya misalnya atau meskipun dia dikadalin ya. Bukan karena dikadalin itu akhirnya jadi gitu. Itu terkikis. Gitu loh. Aslinya kalau permainan ini wasitnya sportif, itu yang keluar dari warga negara Indonesia pasti insting untuk ya sudah gentleman gitu ya. Jadi rasa sportivitas itu berkurang. Makan saya khawatir luntur karena ada tindakan-tindakan manipulatif itu gitu loh. Sehingga orang nggak percaya. Gitu loh. Karena terkikisnya rasa kepercayaan kepada wasit tadi. Iya karena ada praktek seperti itu. Kemudian menimbulkan tidak percaya kan kemarahan tadi sehingga menghapus bahkan sama lah kalau kita melihat pertandingan sepak bola wasit itu kan harus adil harus bijak ketika wasit gak adil ya pemainnya berantem akhirnya akhirnya begitu kan jadi supporternya pemainnya mungkin belakangan berantemnya supporternya yang lebih dahsyat kalau pemain ada yang marah gara-gara wasitnya nggak benar kalau pemain kan 22 orang berantem cuma di lapangan 22 orang yang akan menanggung tapi kalau supporter paham. Jadi agar mencegah tindakan anarkis dari pesta demokrasi nanti betapa pentingnya karakter wasit pemilu itu. Memang itu dipertaruhkan. Pengawas pemilu itu ya. Jadi menimbulkan kepercayaan kontestan maupun pemilih. Misalnya kalah ya memang kalah gitu loh. Itu. Betapa pentingnya karakter wasit pemilu itu. Memang itu dipertaruhkan. Pengawas
pengawas pemilu itu ya. Jadi menimbulkan kepercayaan kontestan maupun pemilih. Misalnya kalah ya memang kalah gitu loh. Ya itu. Ngono loh. Kalau menang memang menang bukan curang gitu loh. Nah, itu yang penting nanti krusialnya. Karena manipulasi suara tadi betul yang Anda bilang sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali terjadi. Sulapan angka ke kelurahan angkanya masih sama. Dari kelurahan kecamatan sudah berubah, dari kecamatan ke provinsi tak berubah lagi. Itu kan cerita-cerita yang sering kita dengar. Itu kan termasuk kejahatan, Mas, sebetulnya. Iya, kejahatan demokrasi itu yang nyata. Kejahatan demokrasi. Iya. Jadi kejahatan demokrasi itu bukan membungkam demokrasi, bukan? Iya, jadi ya membungkam demokrasi itu kejahatan penjahat, tapi ngatasinya mudah. Karena cedok kan musuhnya. Ada yang bungkam siapa kan? Kita bisa minta tolong luar negeri misalnya. Ini ada pembungkaman nih, represif nih, gitu. PBB berbeda itu. Iya kan? Ya, kita bisa bersuara. Iya. Tapi kalau manipulasi lebih jahat. Contoh manipulasi itu apa? Ya tadi itu, misalnya manipulasi yang kasat mata adalah manipulasi jumlah suara kan, perhitungan suara kan. Belum nanti manipulasi secara kualitatif. Orang dipromosikan, dicitrakan baik, ternyata sebaliknya. Nah, itu yang lebih jahat. Yang tadi dikemukakan bahwa produk politik pasca pemilu itu yang bertanggung jawab parpol ya memang di sini. Ketika parpol mempromosikan ya jangan manipulatif. Misalnya Mas Hasto atau Bung Hasto itu orangnya A ya dipromosikannya A. Kalau mau nambah A A kempling boleh lah tapi tetap A kan? Ya. Artinya ketika memoles itu bukan barang yang tidak nyata, tapi barang nyata dipoles makin kempling boleh lah ya. Ya. Jadi bahwasanya dia bisa bekerja ya dia yang memang bisa bekerja, bukan orang dipromosikan pandai bekerja, pandai mengatasi ini itu akan menjamin kesejahteraan atau keadilan, tapi kemudian tidak karena dia tidak punya kemampuan itu, tidak punya kapasitas. Jadi kejahatan yang sebenarnya kejahatan yang lebih jahat. Kejahatan yang paling jahat di dalam pesta demokrasi itu adalah manipulasi. Iya, dalam demokrasi. Manipulasi demokrasi, bukan pembungkaman. Pembungkaman oleh aparat apa itu? Itu belum jahat itu. Sudah jahat. Sudah jahat. Ada lebih jahat dari pembungkaman demokrasi yaitu manipulasi. Manipulasi demokrasi kelihatannya halus tapi lebih merugikan. Dan daya rusaknya. Daya rusaknya lebih tinggi dan sulit gitu. Ngatasinya deteksinya sulit gitu loh. Karena apa? Begitu kita protes mau siapa? Enggak kelihatan. Kalau bungkam kan jelas rezim ini membungkam demokrasi. Kita sebagai pendamping wasit misalnya harus apa yang dilakukan Mas Mapilu dan mungkin media massa, relawan itu betul-betul melototin di TPS atau di mana itu? Ya sebetulnya minta keterbukaan dari penyelenggara adalah KPU kan, kemudian Bawaslu juga sebagai tim ini kan, semua data yang mungkin ini dipublish sesuai apa adanya kan, data yang disembunyikan sehingga bisa kita pelototi, misalnya tidak real apa itu live di saat misalnya coblosan ada 1000 TPS, kita hanya punya 10 orang kan tidak mungkin ya. Nah tapi kalau angkanya itu disiar-siarkan sejak dari bawah kan ya, bisa kita kontrol kan misalnya. Gitu. Selalu ada data yang dijamin bahwa per TPS itu ada datanya nih, dari penyelenggara KPPS kan punya data itu, gitu. Nah, mereka boleh dong nyarin sebagai kontrol misalnya. Memenuhi harapan Presiden bahwa pendidikan politik untuk menghadapi pemilu 2024 itu penting. Bertanya kapan dimulai? Pendidikan politik itu sebetulnya pemilu sudah menghasilkan produk pun dalam hari ini sudah ditetapkan anggota Dewan maupun anggota Presiden. Ya, sejak berakhirnya produk itu pun sudah pendidikan politik harus jalan terus kan. 5 tahun itu harus. Iya dong. Nah, tapi sekarang belum ada. Cuman tinggal 2 tahun. Artinya walaupun dari tinggal 2 tahun belum ada gerakan untuk pendidikan politik. Termasuk untuk pemilih ya. Pemilih pemula itu kan pemilih yang belum pernah milih, Mas. Itu saya pikir juga perlu ada pencerdasan kepada mereka. Nah, bener saya setuju dengan Mas Gayu tadi. Ini sudah tinggal 2 tahun loh. Pendidikan politik belum dilakukan. Presiden berharap lagi dalam sambutannya kan. Berarti kesimpulannya segera ya Mas Gayu ya pendidikan politik itu. Ya boleh dikatakan belum terlambat ya. Artinya kalau mau dikatakan terlambat itu kalau kurang sebulan coblosan tidak ada
Iya, Nah, iya. itu baru terlambat Tapi yang akan dididik setahun banyak masih- loh, Mas. Lah ya makanya setahun tuh paling Jutaan enggak loh. setahun paling enggak setahun sebelumnya paling enggak sudah mepet. Nah, Mepet, 2 mepet. tahun ya Pas kalau ya. belum ya. Cuma nanti kalau jebule kaitannya dengan anggaran dipikir-pikir jatuhnya nanti setahun lagi baru direalisir gitu kan. Nah, sehingga baiknya yang sekarang sudah punya sumber daya ya lakukan masing-masing secara kesadaran diri ya, mungkin dari parpol, mungkin dari lembaga lain yang punya kepedulian sama demokrasi yang baik atau pengawalan atau perawatan demokrasi yang benar. Ya. Ya, kemudian yang punya sumber dana gitu, dibantu orang-orang yang melakukan upaya pendidikan politik, misalnya ada LSM, ada siapalah mitra-mitra kerja demokrasi seperti itu gitu lah. Ya, jadi ya atas keterpanggilan itu biasanya kalau diselenggarakan oleh negara nanti biaya lagi barangkali. Nah, ini yang ingin saya tahu juga, saya belum sempat mempelajari. Apakah berapa tadi biaya pemilu tadi? 112 triliun kalau nggak Apa salah. termasuk juga pendidikan politik? Saya nggak tahu. Nah, Ya. bisa dicari itu. Ya. Ya. Harusnya ada karena yang kalau bisa menangkap dari obrolan ini betapa pentingnya seorang presiden pun sangat menekankan itu. Pendidikan politik itu penting. Berarti presiden pun mengakui ada something wrong hasil pemilu 2019 kemarin. Menurut saya ya seperti yang Mas Gayo sampaikan, pendidikan politik tidak hanya di internal partai tapi juga pemilih, terutama pemilih pemula. Ya, saya memang kebetulan waktu masih dinas di RRI pemilu 2014, 2019 ada di RRI itu gerakan cerdas memilih, Mas. Gerakan cerdas memilih. Nah, tidak harus RRI, misalnya Mapilu dengan para wartawan, dengan media massa, kira-kira sanggup nggak kita melakukan gerakan cerdas memilih yang pernah dilakukan RRI? Lah kalau sebagai wartawan sudah terbiasa kan berinteraksi dengan publik, apalagi dalam media siaran macam ini ya. Jadi misalnya ada ajakan seperti itu ya sangat-sangat Siap ya. sangat suka gitu. Karena sebenarnya kan nggak ada yang ditambahi. Artinya apa? Sebagai jurnalis, tiap hari kan berkeliaran itu, ya. Jadi tinggal nambahi soal tentang program pendidikan politik kan sebenarnya tidak mengganggu rutinitasnya, malah memperkaya rutinitasnya, ya kan? Sehingga ada fokus-fokus yang lebih jelas gitu kan tentang politik ya, tentang demokrasi itu pasti senang teman-teman jurnalis. Ya. Yang saya masih ingat salah satu materi yang kita sampaikan di RRI dulu mengajak jangan golput. Karena golput masih menjadi ancaman. Golput itu golongan putih, orang yang bersikap tidak mau memilih karena kecewa. Nah, coba bayangkan Mas Gay, kalau sampai golput nanti tinggi di pemilu ke depan ini, berarti pemilu bisa dinyatakan gagal. Berarti KPU gagal, pemerintah gagal, ya Indonesia gagal kan? Kalau misalnya nih, naudzubillah min dzalik, yang nyoblos hanya 25% gitu kan, itu citra Indonesia sebagai negara demokratis akan hancur itu saya kira. Jadi artinya golput meskipun itu tidak dilarang itu menjadi fenomena yang membahayakan dalam nilai-nilai demokrasi menurut saya loh. Anda boleh berpendapat beda dengan saya. Ya jadi gini, itu sebenarnya isu golput yang ditakutkan tuh di zaman rezim Orde Baru ya. Karena ada isu bahwasanya alah wong ngapain pemilu, paling yang jadi itu saja gitu kan. Ya. Nah, kemudian ketika sekarang dilontarkan, saya juga agak mempertanyakan. Beberapa terakhir juga Pilkada serentak tahun 2020 kemarin saya kan jadi narasumber langganan RRI toh untuk ketika soal pemilu gitu ya. Menjelang Pilkada serentak itu juga khawatir tentang golput dan sebagainya gitu ya. Ada data nggak, aku bilang itu terus gini. Nah, itu kan hanya sinyalemen ya. Nah, karena apa? Karena selama pasca reformasi sampai sekarang ya, kegiatan politik kan terus menerus itu ya. Ya, ada dari pemilu presiden, pemilu dulu sebelum dijadikan satu, pemilu pileg, kemudian pemilu daerah provinsi, pemilu daerah kabupaten masing-masing. Itu kan terus ya toh. Ya, sehingga melelahkan masyarakat bisa jenuh gitu ya. Ya kemarin kan itu. Tapi nyatanya kemarin pada saat proses Pilkada serentak ya partisipasinya bisa 70 kan. Ya di Semarang ya. Semarang 70 ya. 70% ya sekarang itu ya. Nah, jadi gini, kita dalam rangka mengkaitkan golput tapi tidak pakai bahasa golput sebetulnya. Artinya
mencegah agar masyarakat tidak jenuh dengan proses pemilihan atau ya. Kalau dulu golput itu karena mutung kan, ya, karena kontra, enggak mau, ya. Nah, masyarakat enggak mau dulu ikut pemilu. Kalau sekarang sudah setiap orang masih peduli dengan pemilu. Cuman bagaimana agar mereka tertarik gitu loh. Nah itu tadi. Ini kan mengajak pemilih pemula ini kan kebanyakan milenial kan. Kaum milenial ini kan harus menyikapi pemilu itu sesuatu yang keren gitu kan. Ya. Nek orang nyoblos ora keren kan gitu. Nah, kalau bisa seperti itu menurut saya sehingga anak-anak muda, remaja yang baru pertama nyoblos itu jangan sampai dia golput. Bahwa golput itu nyoblos itu keren. Kedaulatan yang hanya sekali dalam 5 tahun. Saya mau koreksi soal golput, istilah golput itu istilah kuno ya. Golput itu dulu orangnya datang tapi tidak milih gitu kan. Terus kemudian yang tidak datang dianggap golput gitu loh. Golput itu kan? Iya, golput itu sebenarnya datang tapi merusak, tidak milih, tidak nyoblos atau nyoblos semua kan. Nyoblos semua termasuk golput dong. Iya, tapi itu kan bahasa yang digaduke karena golput aslinya itu tidak datang gitu kan. Ya. Ya, enggak ini. Tapi apapun istilahnya. Ya. Artinya kalau tidak nyoblos itu rugi kan gitu, rugi bagi diri sendiri dan rugi bagi nilai-nilai demokrasi Indonesia. Istilahnya kan partisipasi agar tetap berpartisipasi pada pemilu gitu loh. Jangan tidak berpartisipasi. Nah itu. Karena kalau datang tidak nyoblos sama aja juga atau merusak kertas coblosan sama aja tidak partisipatif itu gitu. Enggak datang sama gitu. Nah, bagaimana agar masyarakat betul menyalurkan aspirasinya melalui kertas itu gitu kan, atau nanti pakai apa, elektronik atau apa ya, tapi menyalurkan aspirasinya ya. Nah, kita di sini pendidikan politiknya kalau yang disasar adalah milenial adalah agar proses demokrasi itu betul-betul bermartabat, sehingga mereka akan merasa keren karena ikut pada proses yang bermartabat gitu. Nah, itu. Manusia. Nah, makanya ini pertaruhannya adalah bagaimana sebagai penyelenggara negara maupun perwakilan yang sudah dibiayai negara itu menampilkan martabatnya dong gitu kan. Nah, martabat akan terjadi kalau tidak memanipulasi produk demokrasi. Betul. Bahkan dari proses saja demokrasi bisa dimanipulasi gitu. Sehingga hasilnya malah produk manipulatif. Iya. Ya, anak-anak muda sekarang semakin kritis kan, Mas. Semakin kritis, semakin cerdas. Tapi bagaimana agar mereka jangan pasif lah di dalam menyikapi pemilu ini. Ini pesta, namanya pesta demokrasi, disikapi dengan gembira, senang, kan gitu harusnya. Ayo nyoblos, jangan sampai tidak nyoblos. Nah, saya pikir BCN Podcast maupun Barometer Cyber News bersama Mapilu dan teman-teman wartawan bisa, Mas, saya kira berbuat sesuatu agar pendidikan politik yang seperti diharapkan Presiden bisa dilakukan dengan baik di Jawa Tengah paling tidak. Di Jawa Tengah. Ya, kami perlu amunisi. Kalau soal hobi atau keterpanggilan sudah melekat. Pengalaman ada ya. Tapi ketika nggak ada bensinnya, berat ya nggak bisa bergerak. Betul. Ya, coba Anda pada motor ya. Saya motor punya kan misalnya. Saya bisa naik motor katakan. Saya bisa naik motor dan punya motor. Sebenarnya tinggal bensin kan. Nah, organisasi Mapilu adalah ibarat motor untuk tadi bekerja dalam dalam pengawasan atau perawatan pengawasan kalau pemilu, perawatan rutinitas ya. Pengawalan tadi kalau Mapilu jadi perawatan pengawalan kan. Pengawalan demokrasi kan. Untuk pengawasan pemilu kan produk demokrasi yang lebih berkualitas. Yang selalu meningkat kualitasnya gitu loh. Setuju, Mas Gayo. Ini tak terasa sudah 30 menit. Tapi bisa kita tarik benang merah bahwa pendidikan politik seperti yang diharapkan kepala negara itu sangat penting. Dan media massa selaku pilar keempat demokrasi termasuk podcast ini bersama Mapilu siap menjadi instrumen untuk melakukan pendidikan politik itu. Gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Baik. Terima kasih Mas Gayo, semoga sehat selalu dan saudara, demikian obrolan BCN Podcast Our Voice. Kita akan ketemu dalam obrolan-obrolan lain juga mungkin tentang pemilu. Masih banyak yang akan kita obrolkan menghadapi pesta demokrasi pemilu 2004. Sampai jumpa.